Nah, setelah kita mengenalkan dengan versi modern yang energetik, yang keren dengan berbagai kreasi tari itu bertriliun-triliun karya. Karena memang tari ini melatih motorik bagaimana cara mensinkronisasikan antara gerak dan tari. Itu tidak mudah loh. Bahwa menari itu adalah hobi yang dibayar dan itu perlu totalitas. Karena mungkin lebih asik kalau kita lebih ke keluargaan. Ya, menari merupakan salah satu bentuk untuk mengekspresikan perasaan melalui gerakan yang dapat memiliki nilai keindahan dan makna mendalam bagi yang merasakan atau melihatnya. Dan tidak bisa dipungkiri, menari juga merupakan salah satu kegiatan yang mengasihkan. Manfaat menari untuk kesehatan fisik dan mental juga cukup banyak, sehingga semakin banyak alasan untuk melakukan kegiatan ini. Dan pastinya di Dialog Podcast kali ini sudah hadir Mas Kiki, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat dong. Kok lemes sih? Enggak, sehat. Oh sehat. Lemes tuh Jam apa? berapa? 3:30 habis makan siang. Oh iya. Oke, ini kita sudah kehadiran dan kedatangan salah satu penari Cirebon ya, penari Cirebon, Mas Kiki dari Q Dancer. Wih, keren banget. Kalau melihat Mas Kiki ini kelihatannya sangat penuh jadwalnya. Begitu ya? Alhamdulillah. Ya. Iya. 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 Ya dibilang penuh banget sih enggak, tapi iya. Karena selain job di event kan juga ngajar di sekolah. Oh, ngajar di sekolah juga? Di sekolah juga untuk pensi. Sudah berapa lama di Cirebon? 2007 bulan Maret. 2007 bulan Maret. Tanggalnya? Awal Maret. Tanggalnya berapa? Awal Maret. Oh, awal Pokoknya 2 Februari kabisat awal Maret. Antara itu, pokoknya awal Maret. Sampai Cirebon. Kerja di Grage Mall 2007, terus ketemu sama teman Erwin sama Mayong. Jadi sama temanku juga udah dari Jakarta, asisten kostum dari salah satu grup di Jakarta dari Batavia. Oh, Mayang juga dari Jakarta? Mayong di sini Cirebon sama Erwin gitu ketemu. Lalu baru kita mulai, yuk kita nari bareng yuk gitu. Akhirnya nari itu. Berarti 2007 nyampe Cirebon sudah langsung nari tuh. Nari. Enggak, salon dulu. Oh, salon dulu. Lalu ketemu teman-teman nari itu, Mayong sama Erwin, lalu mulai nari ngejob. Dia nyari sampingan yuk kita nari. Jadi ya udah mulai dari situ mulai nari di Cirebon. Awal Maret 2007. 2007. Nah, kalau narinya sendiri sudah dari kapan? Aku nari dari SMP kelas 2 itu tahun 92. 92 itu SMP kelas 2 berarti kita sama. Seumur ya? Cuman karena kan kalau nari itu kan hobi ya. Mungkin aku bakat karena suka. Kan kalau nari itu kan ada yang berani, ada yang enggak naik panggung. Kalau Kiki nari suka. Akhirnya nari terus. Suka. Kalau saya nari dipaksa. Belum pernah kan? Sekali nih ya, sekali lu pada ada acara gathering, terus lu pada nari, gue yang latih. Itu. Saya sekali, biar ngerasain. Jadi 92 tuh aku nari tuh SMP kelas 2. Nari itu di Jakarta sama salah satu grup di Jakarta. Pertama nari apa pertama? Di Jakarta tuh tariannya modern, modern. Karena kan basicku kan modern jazz, ballet. Jadi basicnya tuh ballet, modern jazz. Nah, genreku ini sebenarnya ini bisa nari apa aja, bisa tradisional, bisa modern ballet, bisa jazz dance, bisa cha-cha, bisa tango, bisa Latin, bisa dangdut, bisa pop, R&B pun bisa gitu. Karena memang menurut aku jazz dance ini untuk para penari itu basic yang bisa menguasai semua genre gitu. Tapi tetap harus dibentuk bentuknya gitu. Karena kalau ballet kan lebih lentur ya gitu. Tapi kalau mau pelajari genre-genre yang ada ya harus dibentuk ekstra latihan. Oke. Nah, awalnya memang dari SMP.
itu sudah langsung nyari duit, ya kan? Nyari duit atau ikut lomba apa gitu? Tapi sebenarnya kalau SMP dibilang nyari duit karena hobi yang dibayar ya Pak. Jadi usia SMP tahun 92 tuh happy banget dapat uang dari nari gitu. Ih, dapat uang dari nari gitu. Dan lomba. Jadi gue Lomba. tuh macan lomba. Karena memang begitu nari pertama itu langsung lomba. Ingat Solo nggak? loh. Ingat nggak waktu pertama kali nari? Dapat honor berapa? Ya Allah tahun 92. Honor gue 15.000 Pak Rian. Hah? Satu kali nari. Berapa? 15.000. 15.000? Iya. Buat beli apa tuh? Jadi bayar 50.000. Ah, 50.000 itu buat pendaftaran sama kaos. Terus 3 kali nari gratis nggak dibayar. Itu narinya di Musik Room di Hotel Borobudur. di hotel? Hotel Borobudur. Oh, berarti pertama kali ini langsung ke Hotel Borobudur. Karena reguler waktu itu di Hotel Borobudur. Reguler. Nari di situ nggak dibayar. Nah setelah itu baru nari dibayar. Setelah terima honor fee, karena kan pemula jadi nggak bisa. Kok segini nggak bisa begitu dan nggak ada kata kok segini sebenarnya untuk sebuah profesi seni. Jadi ya gue terima kalau pada minta buat apa? Buat beli hairspray, buat beli eyeshadow, buat beli lipstick, buat beli blush on, buat beli bedak. Karena di Jakarta penari nggak boleh minta make up. Make upnya nggak boleh minta. Minta, Harus bawa sendiri. Harus bawa. Minta lu dimarahin. Jadi zaman itu memang sebuah profesi tari itu memang nggak boleh ibaratnya gini kayak Pak Ren kerja kantor, punya bolpen, punya tip X, punya kalkulator sendiri. Nggak boleh tuh kita minjem punya orang. Masa handphone mau dipinjem? Nari juga sama. Mereka punya sendiri. Nah, lomba. Nah, di dulu Jakarta itu aku kebetulan langsung di lomba. Itu lomba Solo loh. Lomba Solo dan itu tahun itu tuh benar-benar kostumnya tuh yang aneh-aneh. Misalnya bekas box makan dari salah satu restoran junk food tapi dibikin kostum gitu. Oh gitu? Iya. Plastik apa? Plastik yang apalah gitu jadi aksesoris kepala. Oke. Gitu. Kayak botol-botol gini Nah, bisa botol jadi ya? gini bisa dibikin apa? Terus jadi apa di sininya? Terjadi apa gitu. Oke. Itu tahun 92. 92 aja udah begitu ya? Udah begitu Pak Rian. Jadi jangan dikira kita nggak ngulik. Jadi menari itu memang tanya pertanyaan yang lain. Oh. Jadi Ya, kalau gini, kostum gini. tuh gitu. Barang apa yang kira-kira ini belum jadi apa-apa bisa jadi kostum. Tuh. Nah, kan gini. Orang tuh hanya tahu yang namanya menari tuh hanya gerakan. Nanya lomba hadiahnya berapa gitu. Hah? Waktu lomba hadiahnya berapa? Nggak usah, Itu nggak usah. simpen aja lah Oke. hadiahnya. Hadiah lomba buat jajan gue. Pasti pialanya banyak di rumah. Udah jualin. Emang laku? Nggak tahu. Banyak banget tahu. Sepinggang, bahu, serius sebetis. Jadi piala tuh gitu-gitu. Begitu gua mulai pertanyaannya sih lu jangan sampai lupa ya. Iya. Begitu gua mulai 3 tahun setelah itu, 4 tahun gua cuma bisa ngeliat piala gua doang. Bisa lihat piala gue. Lalu apa? Piala cuma dilihat doang. Terus gue jadi apa? Terus Jujur, dulu gue bukan siapa-siapa. Emang dijual aku? Gak tahu. Katanya dijual tadi bilang. Dijual. Ya ke tukang loak dong jualnya. Pasti ke tukang loak bilang, ini hadiahnya siapa? Iya kan? Karena kan udah lalu banget gitu. Maksudnya cuma dipajang doang gitu. Nggak taunya tukang loaknya nyimpenin tuh hadiahnya di rumah tuh. Tapi sorry loh, waktu itu gue tuh sponsornya itu dari para mua-mua terkenal di Jakarta loh. Johannes Bridal, Anthony Unin, Kim Tong, Aon gitu. Daerah Jakarta Barat ya. Udah Iya. udah disponsorin sama mereka. Mereka. Katanya pernah ini juga ya, apa namanya? Belajar sama siapa? Batavia Dance ya. Itu senior. Mas Dedi tuh seniorku, Batavia Dancer, Mas Dedi, Mas Rangga. Jadi beliau-beliau tuh dulu pernah kerja bareng, pernah show bareng event dan aku tahu aku nari bagus dari Mas Dedi.
Jadi Mas Deddy Puja Indra tuh satu level sama grupku Felix, itu di Jakarta, Felix Dance Production, satu grup. Dan satu grup lah, satu lettingan. Lalu Flex Point udah nggak jalan lagi, lalu Mas Deddy ada Batavia, grupku ada Felix Dance. Nah satu kali kita nari reguler di Highlight Executive Club. Nah Mas Deddy Puja Indra dan Mas Rangga pernah datang ke situ dan bilang ke Felix, bilang ke ketua grupku, ini Kiki narinya bagus gitu. Cuma aku dulu cungkring. Gue. Kok aku sih? Emang nama lu cungkring? Aku dulu cungkring. Jadi di Jakarta itu penari nggak boleh kurus. Penari nggak boleh kurus. Yang kalian lihat di video klip di siapa, di show konser siapa artis luar negeri yang badannya sterek, harus begitu penari di Jakarta. Karena apa? Nari di Jakarta itu tidak aman, sayang. Gendong sini, gendong sana, lempar sana. Iya. Terus bawa apa Jadi gitu. kalau cungkring nggak bisa begitu. Nggak boleh, dan hari itu gue cungkring. Jadi Mas Deddy bilang, cuman sayang dia kurus. Dan gue makan pil-pil yang buat gemukin apa segala. Belum kenal fitness waktu itu. Ya udah, karena masih usia 17-18 ya. Usia belasan tahun, jadi ya stuck di situ postur gue. Cuma beliau Kiki kurus tapi dia narinya bagus gitu, dan Felix juga memperjuangkan aku di beberapa event ya, termasuk di Highlight. Diperjuangkan ini Kiki narinya bagus, dia aku selalu ada di situ di show itu. Oke. Jadi memang kita menari bagus itu bukan apa kata kita, tapi apa kata yang melihat dan apa kata senior. Itu senior gue yang ngomong. Tapi di situ juga gue nggak puas. Oh udah bagus nggak begitu? Ya gue gali lagi. Gue lari lagi, latih lagi, apa yang kurang? Lalu tambah teman-teman yang segrup itu juga bilang, Ki lu nari apa bagus sih, bagus. Tanpa guru loh, hanya ikut di grup itu aja. Tapi di rumah tuh gue yang kunci nih, di rumah nih, tau nggak? Jadi gue tuh ala-ala yang, ya enggak lah lo belum zamannya. Jadi gue tuh yang masih belum bisa move on dari show-show di Highlight yang dari, tau nggak itu gue ngiringin siapa? Ngiringin singer-singer dari Beijing, dari Guangzhou, RRC, Malaysia, Brunei. Yang hitungan mereka stepnya beda loh sama Indonesia. Hitungan narinya tuh beda. Jadi ada satu show tuh yang benar-benar keren banget. Keren banget, dan gue gak bisa move on dari show itu. Gue lupa siapa itu pelatihnya, dari luar keren pokoknya. Jadi kalau penari gini, karena orang tuh ada yang nari tuh hanya sekedar nari, ada juga yang nari kalau aku sangat suka nari. Jadi gimana caranya gue bisa bagus? Jadi gue bentuk lagi apa gue harus gitu, gitu. Jadi gue bentuk di kaca. Gitu, makanya mereka bilang bagus tuh karena memang aku melatih diriku sendiri gitu. Nah, ini nyambung nih sama yang pertanyaanku yang tadi yang udah aku simpan tadi tuh. Iya. Menari itu adalah ada yang mungkin berpikir hanya sekedar menggerakkan tangan, ya kan? Menggerakkan tangan, badan dan yang lain-lain anggota tubuh. Tapi kan sebenarnya punya seni. Nah, sebenarnya seninya itu di mana? Seni ya. Nah, seninya di apa? Menari itu punya kepuasan tersendiri. Karena apa? Karena gue pernah baca satu quotes, satu slogan, menarilah untuk diri sendiri dan menarilah untuk orang lain. Artinya kalau kepuasan di mana, mungkin dengan menari itu ada luapan emosional, ada ada seni yang harus banyak dieksplor. Entah dari bentuk tarian gitu. Gimana sih? Ya, kalau tari kan kayak kita kalau gini bagus, gini keren, itu keren gitu. Begitu keren, lihat orang gitu keren kan. Gitu. Jadi kalau di Jakarta tuh apa ya? Tapi nari itu langsung apa namanya ya? terbentuk. Gimana sih? Jadi gue tuh nari tuh harus explore ke audiens. Yang bikin menarik tuh ya gue harus memacu. Setiap show tuh gue harus tetap energik, tetap keren. Nah, kalau semakin orang lihat kita semakin kita semakin puas.
semakin ngelihat karya kita unik, kita semakin puas mau bikin lagi. Gitu Pak Rian. Terutama bentuk. Jadi kalau ngelihat penari-penari yang baru diajarin bentuknya nggak kayak kita suka gregetan. Tapi akhirnya gue berdamai, dia bukan penari. Apa? Penggerak aja. Bukan, dia Apa namanya? ibaratnya karyawan yang menari, siswa yang menari, bukan penari yang menari. Kalau penari yang menari, betulnya nggak bener. Lo tau di Jakarta, dimaki. Asal tahu Pak Rian. Nah, karena makian itu, jadi kita memacu, bukan kita ngambek. Dimaki, malah makin galak gue. Makin gue bagusin narinya. Makin gue jadi, lu pilih gue, jangan pilih yang lain. Jakarta begitu. Jadi kalau ngebooking penari-penari teman-temanku Jakarta, udah tahu tugas masing-masing. Tak, bikin tarian, dia udah tahu tugas dia harus bagus narinya. Tanpa harus didikte. Dan bentuknya harus sama. Beda dikit dia betulin sendiri di kaca. Lu nggak begitu. Jadi ya itu, setiap seniman tuh punya kepuasan masing-masing Pak Rian. Seni tari, seni suara, seni musik. Tapi yang namanya nari itu harus ada musik kan? Harus. Kalau nari tanpa musik, Kontemporer. kontemporer namanya. Kontemporer begini juga jadi. Gitu. Dengan gerakan. Iya. Oke. Nah, Itu ketukan loh, bukan kuntilanak yang ngetok pintu. Astagfirullahaladzim. nah, sekarang nih, Q dancer lebih konsen ke tari apa? Semua tari. Semua Karena tari. aku di Jakarta dididiknya semua tari. Yang paling banyak Yang paling banyak ordernya di sini tradisional, tradisional modern, tradisional kreasi, tradisional kontemporer, modern dance, semua. Artinya semua menguasai. Harus bisa menguasai, harus bisa dipelajari, harus bisa menari. Nah, kalau apa namanya menari kostum itu ngaruh. Ngaruhnya dia apa tuh? Ngaruh. Aduh, di tahun 92 itu kostum Jakarta. Aduh, hai. Jadi ngaruh. Tambah keren. Sebagai pendukung ya, pendukung. Sebagai mendukung, sesuai temanya. Misal apa? Mau tarian apa? Gatsby. Berarti pakai baju hitam-hitam, pakai bulu-bulu satu. Tarian salsa. Berarti pakai dress yang roknya begitu ceweknya. Latin yang ini ada umpak-umpak. Cowoknya, ceweknya juga ada umpak-umpak. Lalu rock and roll. Berarti pakai baju yang full color, ada polkadot. Tau nggak rock and roll? Cotton Fields Back Home. Oh, itu country. I Saw Her Standing There, Rock Around the Clock. Itu Yes. itu country. Itu rock and roll. Rock and roll. Iya. Berarti Jadi menyesuaikan tema. Gitu. Tradisional juga sama. Sunda ya baju Sunda. Itu sesuai dengan daerahnya. Nah, kalau Q dancer sudah berapa lama? Sebenarnya dulu nama kita Java Dancer. Java Dancer dengan personal saya, Mayong, Erwin, ada Arlin, ada Anissa, ada Shirley, ada beberapa penari lagi. Gitu. Waktu itu Java Dancer. Lalu mulai gabung lagi beberapa penari-penari yang berikutnya bergabung di Java Dancer. Lalu di tahun kesekian, di tahun 2000 berapa, Java Dancer kadang kita sounding nama itu, kadang tidak. Nah, mulai nama Ki Dancer itu di 2017. Namaku Ki. Ki. Jadi foundernya ya. Foundernya, pemimpinnya, leadernya. Sekalian Iya, pelatihnya juga. pelatih juga. Karena memang ya, karena aku di Jakarta terlatih untuk menari maksimal dan teman-teman juga mendukung
Karena Javanese itu kan memang terbentuk sebenarnya boleh disebut apa ya? Tim yang mereka mempercayakan ke aku. Yuk, Mas Iki bikin tarian, Mas Iki apa? Selalu banyak discuss ke aku. Ada ini mas apa ya Mas, ini apa ya Mas, sama Mas gitu. Jadi ilmu yang aku bawa dari Jakarta alhamdulillah bermanfaat untuk event-event di Cirebon. Ya aku coba itu, ternyata memang ya cocok. Nah, kalau dari apa namanya jenis tarinya, ya kan? Jenis tarian dan kemudian juga genre saat ini yang paling banyak diminati apa? Modern tradisional. Modern? Tradisional. Jadi sekarang itu kita lebih ke Nusantara. Eranya Nusantara. Karena beautiful is Indonesia. Wonderful Indonesia. Wonderland Indonesia. Banyak sekali Indonesia punya gelar. Karena kita punya banyak budaya, punya banyak tari. Jadi mengenalkan sebuah budaya itu setiap seniman punya caranya masing-masing. Dengan tidak melupakan genre tari yang ada, bagaimana cara kita bisa mengkolaborasikan beberapa genre menjadi satu tari tradisional Nusantara yang keren, gitu Pak Rian. Kalau dulu mungkin kok R&B bisa jadi tradisional, kok lady style bisa jadi tradisional, sekarang boleh, tapi looknya tetap tradisi. Jadi tampilannya tetap tradisi. Betul. Cuma dicampur-campur gitu, di tapi mix ya. Ya tetap aksen tarinya tetap ada gitu. Ya aksen tari Sunda juga tetap harus ada, aksen tari Batak juga mesti ada, aksen Aceh juga mesti ada, aksen Padang juga mesti ada, aksen Jawanya juga mesti ada. Tapi boleh dimix dengan modern. Tapi audiens melihatnya, looknya tanpa orang bilang, oh ini Aceh, ini Jawa, ini Padang, ini Betawi. Gitu Pak Rian. Ya. Nah setelah kita mengenalkan dengan versi modern yang energetik, yang keren dengan berbagai kreasi tari itu bertriliun-triliun karya. Jadi tugas kita seniman tari yaitu sekarang Nusantara. Nah, tari Nusantara juga sekarang mulai banyak merambah juga ya. Banyak banget di Jakarta juga setiap event openingnya pasti Nusantara. Nusantara ya. Semua event apapun, gathering, launching, Cirebon juga sama. Alhamdulillah. Selalu masih openingnya tradisional, semua tradisional. Nah, kalau tarian khas Cirebonnya sendiri Ada sintren. bisa juga. Sintren sih bisa, itu kan tarian umum. Kita pernah juara 2 di Banjar. Tari sintren. Oke. Itu live loh. Juara 2? Pakai gamelan. Oh, jelas juara 2. Semua penari di Cirebon itu jobnya dari dinas. Dari di Supar. Juara 2. Wih, keren banget. Ih, hujan-hujanan sayang. Oh, banyak penarinya. Cowoknya 4. Cowok 4, ceweknya 2, 3, 6, 8, 8, 4, 12, kandangan 1, 2, ada 15 deh. Yang masuk kandang? 16. Enggak lah, kandang kan sintrennya, masuk gue. Kirain masuk kandang. Enggak lah, itu kan cewek. Kalau di sintren tuh namanya ada dukunnya ceritanya, ada pawangnya buat sintrennya. Gitu. Gitu. Terus topeng, tari topeng sih ada teman-teman yang memang menguasai tari topeng Kelana. Ada juga yang 5 Wanda. Oke. Terus ada lagi Sekar Keputren, itu punya Sekar Pandan. Gitu. Di Cirebon juga sekarang udah banyak yang mulai belajar nari ya. Banyak sama Mas Kiki, banget. Sama Mas Kiki. Enggak semua gue dong. Oh enggak. Banyak kan, banyak pelatih, masa gue semua. Melatih mana aja nih Mas Kiki? Banyak Pak Rian. Sekarang yang lagi aku handle nih siswa SMP 1 Cirebon. Aku lagi handle. Siswa untuk SMP pensi. Untuk pensi. Maret ya? Maret. Kantor-kantor juga katanya. Oh iya. Ya, perbankan. Sulit nggak ngajarin mereka? Sulit nggak sulit? Tapi enggak, pertama sulit. Karena apa? Karena beliau-beliau ini karyawan banker yang menari. Kayak Pak Rian, seorang host yang menari. Kayak tim videografer yang menari. Karyawan yang menari.
Itu sulit. Karena apa? Mereka mesti bisa nari. Nah, itulah kenapa ada pendidikan tari dari usia dini. Maksudnya dari usia sekolah. Dimulai dari SD, mungkin dari TK. TK, SD, SMP, SMA. Karena memang tari ini melatih motorik. Melatih motorik, bagaimana cara mensinkronisasikan antara gerak dan tari. Itu tidak mudah loh. Tapi melatih perempuan dan laki-laki lebih mudah melatih laki-laki. Kenapa? Kok gitu? Karena laki-laki itu bukannya yang luas senang, tuh perempuan bukan. kan? Iya, tapi karena laki senang denger lagu. Oh iya. Musikalisasi Bener udah gak? ada. Musikalisasinya ada, kuat. Dan lagu entah lagu apa, entah lagu rock and roll, entah lagu rock, entah lagu power, lagu Guns Roses atau apa. Ketukannya udah punya. Kutukan udah punya. Dibanding cewek. Padahal menari itu harusnya cewek. Nah, kemudian mungkin banyak juga yang pengen tahu nih, bagaimana caranya untuk bisa menjadi penari yang profesional? Bagaimana caranya untuk bisa menjadi penari profesional? Latihan, ada kemauan. Maksudnya artinya kemauan bukan hanya sekedar menari, tapi mengarah ke lebih profesi, lebih ke industri. Terus sebenarnya gini, ada temanku penari dari Bali, dan dia selalu mengingatkan sama saya bahwa menari itu adalah hobi yang dibayar dan itu perlu totalitas. Kalau kamu mau jadikan menari itu sebagai main job, totalitas seperti Mas Deddy Puja Indra, seperti seniorku Batavia Dancer, sama Mas Rangga, beliau berdua totalitas. Dan sekarang alhamdulillah bisnis industri tari di Cirebon sangat pesat. Oke, sedang berkembang ya? Banget. Malah teman Pak Rian juga, Bapak Alfas Moharomi, beliau bilang Cirebon tuh pesat banget loh ternyata. Industri wedding, gathering, launching, beberapa event tuh Cirebon pesat banget katanya. Berarti untuk Nah, pelaku Pelaku entertain seni ya? kayak gue entertain, talent kayak kita nih, ya udah ready, siap untuk tahu keinginan klien. Gitu. Nah, mau nari ini, ya udah kita bikinin. Mau nari ini, ya udah kita bikinin. Gitu. Sebelum nanti kita tutup obrolannya nih, mungkin ada harapan apa sih untuk dunia entertain Cirebon? Ya lebih pesat, lebih energetik, lebih menjadi sesama pekerja seni yang bersahabat, lebih bisa tahu aturan main, lebih meminimalisir berbagai perdebatan. Kalau dibilang lebih tepat family crew, karena mungkin lebih asik kalau kita lebih ke keluargaan. Family. Cuman ya karena teman-teman di Jakarta juga, walaupun kita penari freelance tapi kita ngerasa deket, nggak jauh. Kayak aku sama kalian, kita ngerasa deket kan? Karena kita sama-sama profesi. Lu deket banget, berapa langkah udah nyampe gue. Jadi bukan orang lain. Nah itu dari internal ya, gitu, dari kedekatan antara sesama teman seprofesi. Tapi untuk industrinya, ya itu paham aturan main. Lebih menghargai. Dan yang sering diperdebatkan tuh masalah contek mencontek, masalah plagiat ke plagiat. Ih kok sama gitu. Makanya tadi gue bilang bertriliun karya. Seniman itu bertriliun karya. Sukses selalu buat Amin. Mas Kiki. Amin. Beserta timnya dalam Sukses juga Q untuk Dancer, Marian. ya. Amin. Yang pasti tetap sukses di dunia entertain di Kota Cirebon. Amin, sukses semua, Mungkin juga sehat semua. nasional. Amin. Dunia. Pengen banget, amin ya Allah, amin. Iya, Pengen gitu. banget nari ke luar kota gitu ya. Luar negeri lah. Ya luar negeri juga. Piala Dunia aku main bola. Ya bisa juga gitu, tapi kan tetap ya gini, kalau seniman tuh tetap harus mengasah. Jangan stuck di situ aja. Oke, terima kasih Mas Kiki. Thank you ya, Pak terima kasih Rian. sudah datang di Dialog Podcast Ya, sama-sama. untuk kali Thank ini. you. Terima kasih. Dan terima kasih juga buat semuanya yang sudah menyaksikan Dialog Podcast. Thank you. Dan terus saksikan Dialog Podcast setiap
minggunya. Ya, terima kasih atas perhatian semuanya. Tetap saksikan Dialog Podcast. Keep positive and stay humble. Tiga, dua. Stay humble.